hari ini hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, kami rombongan dari Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat yang terdiri dari 1. Ketua Majlis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Seri Raja Marjohan. 2. Ketua Dewan Kerapatan Adat Kehormatan Adat Datuk Seri Haji Wan Abu Bakar. Ketua Kerapatan Adat Datuk Najib Effendi. Ketua Kedapatan Adat Datuk Encik Hasim berserta rombongan dan Pak Camat Rupat. Mana Pak Camat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Kami meninjau beting Aceh yang kemarin sudah hampir punah ranah. Alhamdulillah sekarang bisa terselamatkan, walaupun hanya tinggal secebes saja lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tuk Wan Channel. Satukan suara, majukan Provinsi Riau. Encik-encik dan tuan-tuan perempuan sekalian, alhamdulillah kami sekarang berada di satu beting Aceh namanya, di kawasan Kecamatan Rupat Utara. Luar biasa indahnya. Dan ini merupakan nikmat dan anugerah Allah menciptakan alam demikian ini. Jadi sebetulnya beting Aceh ini ada satu masalah dulu. Beting Aceh ni daerahnya dulu luas dulu ni. Tetapi gara-gara apa? Gara-gara adanya diizinkan atau diberikan penambangan pasir ini. Pasir ini luar biasa cantiknya, indahnya, bukan main. Cobalah bayangkan cik-cik, Oleh kerana itu, sejauh mana perjuangan yang dilakukan oleh aliansi kepedulian terhadap Pulau Rupat ni, bagaimana mencegah terhadap penambangan itu. Kalau saya lihat ini suatu hal yang luar biasa, anugerah Allah ini. Kok dia habiskan punah ranah jadinya, daerah ini jadinya. Oleh kerana itu kita ingin minta penjelasan ini Ketua Aliansi. Apa dasar yang paling kuat untuk memperjuangkan, untuk memberhentikan penambangan di beting Aceh. Beting Aceh namanya, beting Aceh. Ya, yang berada di Rupat Utara ini. Oleh kerana itu saya akan mengundang ini dan mengajak bicara yang berkaitan dengan kelanjutan pengembangan beting Aceh ini. Yang pertama saya undang Syed Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua saya undang juga Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa? Kepala Desa Sukadamai. Sukadamai. Ya. Kemudian juga kami undang petinggi yang ada di Pulau Rupat ini, Rupat Utara, yaitu Pak Camat kita. Assalamualaikum Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas aliansi Rupat Utara. Gagah Pak Camat kita. Ini Rupat akan jadi kota media nanti, insyaAllah. Kemudian juga, ini penting nih kita undang juga, yaitu Kepala Dinas Pariwisata nih. OPT ya. OPT pengelola Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Rupat Utara. Ya, Ibu Nora. Ini Ibu Nora ya, cukup simpatik orangnya dan ramah. Oleh karena itu, pertama saya minta Syed Amir untuk menjelaskan bagaimana upaya dulu memperjuangkan agar memberhentikan penambangan di beting Aceh ini. Silakan Pak Syed Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji syukur pada hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022, sekitar jam 9.40. Kami beserta rombongan dari Aliansi Tokoh Masyarakat Riau Peduli Pulau Rupat. Yang pertama, Tok Wan. Tok Wan ini mantan gubernur pada masanya. Pernah jadi wakil, pernah jadi gubernur. Sekarang Ketua Dewan Kehormatan Adat. Dan ada lagi Ketua Majelis Kerapatan Adat, tapi pada hari ini kita sesi ini untuk Dewan Kehormatan Adat aja. Asal ceritanya dulu ini, saya mendapat berita ada mahasiswa Rupat yang demo di Pekanbaru itu pada bulan
September, Oktober. Jadi saya tengok, wah ini bahaya ini. Jadi saya panggil mereka, saya ajak, saya rangkul, kita jangan demo. Kalau demo nanti banyak demo-demo liar. Kemudian kita cari data, kita koordinasi dengan kepala desa, 2 titik akar. Ini masuk desa Sukadamai. Kalau Pulau Babi itu masuk desa titik akar. Kita ajak berunding, apa keluhan masyarakat. Akhirnya kita buat semacam telahan staf. Kita cari data, apa itu PT logo utama, siapa direkturnya, apa usahanya, profil segala macam. Kalau kita lihat perusahaan ini macam perusahaan setengah abal-abal. Kami lapor ke gubernur, gubernur lapor ke SDM, tapi kami juga jalan juga ke presiden, ke SDM, ke Polhukam, ke pariwisata, ke lingkungan hidup, dan ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ternyata disambut oleh KKP, karena KKP itu mendapat wewenang dari presiden dalam rapat terbatas, semua usaha galian pasir di laut seluruh Indonesia ini di bawah pengawasan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Karena begitu dilihat mereka ini sudah melanggar aturan, maka turunlah tim, tangkap kapal pengeruk ini, dibawa ke Dumai. Itu dalam jangka waktu berapa lama itu? 2 minggu saja, Pak. 2 minggu saja? 2 minggu saja. Langsung action? Action, tangkap, bawa ke Dumai, langsung disegel. Kemudian 2 minggu lagi datang Polhukam, asisten deputi bidang politik langsung meninjau sini? Ninjau sini, kemudian pergi ke Bengkalis sampai ke mana. Nah, oleh mereka dijelaskan bahwa pulau-pulau kecil terluar ini tidak boleh ada usaha penambangan pasir, HGU, pembabatan hutan, HTI. Tapi kenyataannya sekarang kan seperti itu. Nah, atas dasar itu kami lapor sama kawan-kawan. Mana Pak Eri? Ini ketua kelompok yang paling berani, Pak. Badannya kecil tapi nyalinya besar. Ini Pak Eri. Kami panggil Eri Ching Ho. Laksamana Laut Pulau dia lapangan ya? Ya, dia ketua kelompok nelayan Desa Sukadamai. Itu Elmi Suhada. Inilah budak kecil ini yang paling berani demo di kantor gubernur. Oh, ini ya? Ini dia, Pak. Yang suaranya lantang? Suaranya lantang. Luar biasa. Merokok dia pun kuat nih. Jadi oleh karena itu, mereka kami rangkul, saya bilang, oke, kalau mau mari kita sama-sama bergabung. Tapi ingat, jangan tergiur oleh siapapun. Kendalinya kami bawa ke gubernur, gubernur sambut dengan baik. Gubernur jalan dengan birokrasinya sendiri, kami jalan dengan aliansi kami sendiri. Jadi artinya, dari reaksi daripada aliansi ini disambut oleh Pak Gubernur, pada prinsip Gubernur setuju ya? Setuju untuk dihentikan. Untuk dihentikan. Nah sekarang kalau ini sudah dihentikan, berarti kan perjuangan aliansi harus ada lagi kelanjutannya untuk mengawas ini. Nah sekarang setelah ini berhenti, ada tak kira-kira ini yang melakukan penambangan lagi? Kalau sampai hari ini penambangan di sekitar sini tidak ada. Yang ada tuh di sekitar Pulau Payung sana, itu hanya untuk bangunan aja. Mungkin satu hari itu ngambil 20 kubik. Itu masyarakat? Itu masyarakat. Masyarakat. Saya minta penambangan itu diberikan izin usaha penambangan penambangan rakyat. IUPR, izin usaha penambangan rakyat. Nanti mungkin dikelola oleh BUMDes atau apa. BUMDes. Karena itu wilayahnya masuk wilayah camat sana. Kalau beliau ini batasnya sampai ada Beting Ion. Jadi itu sana dekat Maria ke sini. Kecamatan Rupa Utara, ada kecamatan Selatan. Yang paling banyak sumber daya alamnya Rupa Selatan. Ya. Kalau ini paling menarik ini adalah kawasan strategis pariwisata nasional. Ada yang menariknya itu kawasan pariwisatanya. Kalau sumber daya alamnya agak berkurang, tapi sumber daya kelautannya alhamdulillah cukup banyak. Baik, Syed Amir, luar biasa kejelasan Bapak. Kemudian saya juga ingin menjemput dan minta komentar kepala desa. Siap. Silakan Pak Kades. Assalamualaikum. Siapa nama tadi? Abdul Haris. Desa Sukadamai. Abdul Haris. Abdul Haris. Ya, Pak Abdul. Silakan Pak Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Sukadamai, Abdul Haris, nama saya. Terkait apa yang telah disampaikan Pak Tengku tadi, saya tidak akan berkomentar soal legalitas penambangan. Yang saya harapkan pertama, karena ini merupakan aset untuk wisata Kecamatan Rupa Utara, khususnya untuk Desa Sukadamai. Karena kendala kami sekarang masyarakat Desa Sukadamai adalah infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan dari Rupa Selatan untuk menuju ke Beteng Aceh. Nah pada hari ini para wisatawan
yang mau ke Beting Aceh mereka harus berputar berkeliling melalui ya? beberapa desa sampai ke Teluk Uru, Tanjung Medang, barulah sampai ke sini. Jadi kami ke depan tidak mau kami hanya menjadi penonton, kami ingin menjadi pemain. Ya. Jadi harapan Dan kami yang menikmati. Nah, makanya ke depan dan alhamdulillah kami sudah berbincang-bincang dengan Pak Camat untuk ke depan bagaimana Beting Aceh ini. Kita sudah berbenah juga, ada toilet sudah kita buat dan ke depan akan kita perdeskan. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Camat. Artinya adalah income untuk masyarakat. Jadi dalam rangka memasukkan income pendapatan desa menjadi PAD desa. Dengan membentuk BUMDes. Siap. Mantap. Nah, jadi ke depan seperti itu, Pak. Itu ya. Kami ke depan. Tapi yang penting bagaimana membangun infrastruktur dulu. Siap. Harapan kami memang infrastruktur. Artinya dari Rupak Selatan sampailah ke kampung kami ini, Desa Sukadamai. Karena kami kalau ke Tanjung Medang kami harus 2 Roro. Roro mini. Kalau Bapak dari Batu Panjang itu Roro betulan, kami Roro mini. Roro mini sampailah ke kecamatan. Namanya gitu ya. Kempang. Ya. Jadi bisa muat 5 kendala kami memang infrastruktur jalan, Pak. Itu ya. Nah, ini tentangnya Pak Camat. Pak Camat, bagaimana koordinasi dengan Kabupaten Pak Camat terhadap apa yang dikemukakan oleh kepala desa tadi itu? Tentu Pak Camat sebagai penguasa wilayah ya, enggak di Kecamatan Rupak Utara ini, kan sudah melihat lapangan dan kondisi yang terjadi di daerah kita ini. Nah, bagaimana apa yang diusulkan oleh Pak Kepala Desa tadi itu pelaksanaan koordinasi dengan Bupati Bengkalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Aliansi Provinsi Riau untuk peduli Pulau Rupat. Ya. Kami dalam terkait masalah apa yang disampaikan oleh Kades Sukadamai tadi, memang itu ada kendala warga beliau dalam rangka mencapai tujuan beliau untuk mencapai PAD tadi. Salah satu itu jembatan. Jembatan yang nanti kita melewati juga jalannya dari sungai apa tuh, Simpur. Pak? Simpur, Sungai Genting. Kemudian Sungai Genting itu harus dibenahi dengan pakai jembatan. Kita tidak lagi pakai Roro yang jadi jarak tempuh akan memperpendek jarak tempuh. Kemudian insya Allah masyarakat nanti khususnya Sukadamai akan lebih terfokus untuk memelihara pulau ini. Nah, itu dengan adanya kegiatan-kegiatan dalam rangka antisipasi antisipasi perawatan pulau ini ya. Jadi kami juga terima kasih sama Aliansi Peduli Provinsi Riau Peduli Rupat, khususnya Beting Aceh ini telah menggagalkan produksi yang ilegal pas penanaman pasir oleh PT Logo Mas tadi. Karena dengan adanya kegiatan seperti itu kita kan tidak tahu, katanya kan pengurukan pasirnya dari jauh, tapi kan di tata lingkungan, saya juga orang lingkungan ya Pak. Nah, tapi nanti kan abrasinya juga akan menyerap sini. Pengaruh pasti di pulau ini. Jadi juga pemerintah Kabupaten Bengkalis saat ini sudah bebenah tentang masalah infrastruktur, tentang jalan. Kan sudah kita lihat di jalan tadi, sudah ada pengerjaan jalan sekarang tuh secara bertahap. Nah, kemudian mungkin kemarin itu karena ada COVID-19, itulah kendalanya. Anggaran kita dipotong sebanyak 70%. Itu ya. Setiap lini juga kepala desa dipotong kemarin juga. Nah, itulah kendala kemarin. Kalau tidak udah sampai ke sini. Tapi pokoknya Pak Camat sudah sudah koordinasi dan sudah diprogramkan oleh kabupaten ya. Nah, ini rencana nanti Pak, ada nanti dari KKP nanti untuk membangun nanti jambat apung. Pelabuhan apung itu akan dilaksanakan nanti. Dia ngadap kemarin kepada saya apakah sistem pengerjaannya sistem kelompok, apakah nanti teknisnya di KKP sendiri. Saya minta sama KKP nanti hendaknya jangan dikerjakan di kelompok, apa yang berikan kepada teknisnya, karena nanti akan secara kualitas nanti akan mendukung kegiatan itu. Betul. Nah, jadi harus ada tim teknisnya ya. Kemudian masalah penambang pasir memang selain PT Logo Mas tadi itu tidak ada di sini, cuma masyarakat kecil lagi yang ada sekarang penambangannya atau pemanfaatan pasir laut ini untuk kegiatan kepentingan rumah atau keluarga sendiri itu. Rumah lah ya. Tapi itu perlu juga harus diawasi juga. Sebab kadang-kadang kan bisa diselewengkan, ada penampung dan sebagainya kan. Itu sejauh mana meyakinkan bahwa itu betul kebutuhan masyarakat. Nah, inilah rencana kami nanti di setiap desa-desa yang ada di pantai ini kami akan koordinasi nanti lagi bagaimana nanti bisa nanti pasir pantai ini secara terkoordinasi pengambilannya untuk apa gunanya, kemudian kemana distribusinya akan sehingga pantai ini tetap lestari itu. Dan tetap tidak terjadi kerusakan lingkungan
Nah, kami juga mengucapkan terima kasih juga dari pemerintahan pusat dan juga provinsi saat ini sudah memberikan yang terbaik untuk turap-turap pantai yang ada di sepanjang Teluk Ru, Tanjung Kuna sampai ke Tanjung Lapin. Oh itu ya, termasuk juga pemecah gelombang. Ya, termasuk juga pemecah gelombang. Luar biasa. Baik Pak Camat, ini Pak Camat cukup aktif ya atau respon ya terhadap masalah-masalah di Pulau Utara ini ya. Cuma satu lagi, Pak Ketua. Kami nanti mau roro yang dari Dumai ke kapal itu, mohon operasionalnya nanti ya kita tidak lagi memakai kapal yang kecil. Karena kapal yang kecil nanti sangat riskan ya, riskan. Karena kapasitasnya kecil. Tingkat kecelakaannya cukup tinggi ya. Kemudian juga kami mau ada penertiban. Kalau kami kita tidak membeda-bedakan antara daerah itu, daerah Bengkalis gini, Dumai gini, kalau tidak. Kami cuma ada penertiban lah di Dumai itu untuk menjaga tadi itu ya, supaya jangan terjadinya kisruh di lokasi itu. Ya, oke Pak Camat, terima kasih Pak Camat. Kemudian ini berarti pulau ini sudah aman ya, sudah aman dan akan jadikan kawasan wisata ya. Belum aman Pak. Dah aman artinya pulau ini sudah diselamatkan. Ya, tapi masih belum aman. Masih belum aman. Karena di 15 kilo dari sini itu ada 6 KP lagi penambangan. Oh ya itu. Dan itu sudah ditambang oleh satu PT Marsetio. Yang keseluruhan itu kawasannya ada sekitar 20.000. Ya. Berapa kilo dari sini? Kira-kira 15 kilo lah. Dari sini. Tapi, nah kalau itu dilakukan ada pengaruh sini? Pengaruh beting 3 di sana Pak. Lingkungan. Beting 3 hancur. Jadi aspek lingkungan. Aspek lingkungan. Ya itu yang harus dicegah. Saya kita bolehkan merusak lingkungan. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan baik ketentuan dari Pak Gubernur ingin melestarikan lingkungan Riau yang hijau kan itu kan. Ini salah satu langkah juga kita harus mengamankan ini semua. Jadi untuk One Channel, kami minta semua penambangan yang sekarang diberikan dicabut. Dicabut sekali ya. Kalau mau kasih, berikan yang di tengah dan kedalamannya harus di atas 30 meter. Pokoknya harus ada aturan lah yang mengatur soal itu ya. Jangan hanya pusat aja yang ngatur. Kami orang daerah juga dilibatkan. Dan terutama provinsi yang harus mengkoordinasikan ini dengan baik dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh pimpinan adat sebagainya, bagaimana mengatur ke depan ini, dan itulah yang harus kita perjuangkan pusat. Terima kasih Pak Syed Amir. Kemudian Ibu pengelola ini UPT Pariwisata ya. Kan Ibu juga di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Jadi kebijakan daripada pariwisata Bengkalis tentu Ibu melaksanakan di daerah kita ini. Nah kalau ini dijadikan kawasan wisata Bu, ini luar biasa nih. Indahnya, nikmat alamnya luar biasa. Kira-kira apa program Dinas Pariwisata ini Bu dalam mengelola dan menarik wisata untuk datang ke pulau ini? Kita tak mau juga pulau ini hanya hampa begitu saja kan? Bagaimana Bu? Bapak bisa meyakinkan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nora, itu UPT pengelolaan pariwisata Rupat dan Rupat Utara. Kalau saya tugasnya perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis. Kami dari Dinas Pariwisata sudah mengajukan berbagai macam usulan ke perencanaan pariwisata Kabupaten Bengkalis, bermacam usulan untuk Rupat Utara karena ini adalah visi misi Bupati ini prioritas mengenai pariwisata. Contohnya kalau di Beting Aceh ini memang kalau kita lihat ini masih perawan Pak ya. Yeah. Masih perawan. Yeah. Ini sudah diusahakan, sudah direncanakan untuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis mengenai Beting Aceh ini. Untuk saat ini saya sebagai UPT Pariwisata, tugas kami mempromosi Pak. Promosi ya? Promosi ini loh Beting Aceh seperti ini. Yeah. Karena setiap wisatawan yang datang ke sini baik mancanegara atau bagaimanapun itu kalau tidak sah, kalau tidak sampai ke Beting Aceh ini. Yeah. Nah inilah tugas kita lagi bersama desa, kecamatan untuk membenahi ini Pak. Ya, kemudian begini Bu, ya butuh Ibu kan ikut membenahi ini ya. Tapi sarana dan prasarana kan harus dilengkapi Bu. Kira-kira bagaimana untuk memenuhi sarana dan prasarana diperlukan sehingga orang sini kan datang misalnya mau berenang, ada tempat apa nama tu renang yang bagus, kemudian dia mau istirahat, ada kursi apa nama tu? Kursi santai, kursi santai itu. Itu bagaimana untuk melengkapi? Sebab kalau tak ada fasilitas, ini kan sulit juga orang kembali, tak mungkin dia hanya dia lihat laut saja kan.
Karena minimal 1 jam atau 2 jam di sini main-main kan. Nah, begitu juga ada objek yang ditujukan, ada pemain dan sebagainya. Gimana tuh, Bu? Betul, Pak. Dari kabupaten itu sekarang ini cuma terkendala itu masalah dana, Pak. Dana ya? Karena 1 kabit itu, Pak, cuma 1 miliar, Pak. Anggarannya itu terkendala masalah dana. Cuma sekarang ini kita semampunya ada dari kabupaten, mungkin kita melobi lah ke provinsi atau ke pusat. Kemudian juga desa, ini karena milik desa, jadi kita memberi motivasi aja kepada desa, Pak, sekarang. Itu ya? Bagaimana desa ini bisa membenahi pulau ini, Pak. Nah, jadi ini yang disarankan oleh Pak Kades Sukadamai ini, memangnya dari kemarin itu dia sudah berencana macam-macam, Pak. Iya. Nah, cuma itulah tadi ada sedikit apa yang pengangkut yang kemari yang bot-bot ini dari desa Sukadamai ini belum dapat PAD-nya, Pak. Oh, PAD belum dapat ini? Belum dapat karena belum tersusun rapi, Pak. Manajemen orang yang ngangkat ini, Pak. Betul. Jadi rencana saya kemarin kan dia cerita-cerita, cuma sama Pak pemikiran saya lah. Jadi nanti dibuat posko langsung di jambatan di Tanjung Medang ya. Posko tiket. Jadi setiap orang kemari pungut kertas. Nah, nanti sekian persen dapat untuk desa Sukadamai distribusi untuk PAD dia, Pak. Oh, itu jadi ya. dengan itu nanti kan bisa pertama paling kecilnya untuk memenuhi kebersihan daerah. Ya, ini harus bersih, Bu. Harus bersih semuanya. Iya. Jadi saya mungkin OPT ini saat ini seperti itu. Jadi masalah pengusulan pembangunan semua itulah kendalanya, Pak. Di Bengkali ini sangat sedikit, Pak. Setiap kabit, misalnya kabit pariwisata, itu cuma satu. Tapi Koplik kan ada lagi. Koplik tak ada lagi dah. Aman dah, Pak. Pokoknya 2003 dah cukup tu. Nah, doakannya kami sama desa, Pak, bisa kerjasama. Iya, kerjasama. Jadi kami rencananya gini, Pak. Kami nanti akan rapat dengan Pak Kades yang punya wilayah ini dengan para pemilik bot. Nanti bagaimana nanti untuk setiap orang yang masuk di sini nanti ada dia memberikan kontribusi untuk biaya kebersihan gitu. Tapi sekarang Pak Kades minta dulu buat perdesnya dulu. Jangan nanti ada nanti pemungutan liar. Kita tak mau itu kan. Sehingga uang itu betul-betul digunakan untuk kepentingan pada desa ya. Jadi itulah. Jangan lepas orang lain ni lah. Jadi kami nanti tunggu action dari Pak Kades Sukadamai nanti mau perdesnya. Setelah itu baru kita, sebelum itu kami juga akan mengadakan rapat dulu dengan para pemilik bot. Pokoknya bikin regulasi dulu lah. Ya, dah oleh kepala desa misalnya. Dan untuk keselamatan juga asuransi. Oh iya, asuransi ya, keselamatan betul. Nah, kemudian juga nanti Pak Ketua, kami mau nanti adanya pengaman pantai di sini. Ya. Dari para pengaman pantai, apakah dari pihak Basarnas? Balawista. Itu yang penting. Iya, nampak saya memang perlu ada yang koordinasi terpadu nih. Koordinasi terpadu ya, artinya dari pihak pengaman laut ya juga, kemudian juga dari pihak sebandar kan harus pengaman juga. Kemudian tadi kembali kata-kata itu bahwa ini memang harus dijadikan objek wisata. Tapi kalau ingin menjadi wisata harus dilengkapi fasilitas yang dibutuhkan di sini ya, itu kan. Nah, kemudian juga saya ingin tanya ini bahwa kita ke depan ini bagaimana Riau ini menjadi daerah kunjungan wisata. Pulau Rupat sudah menjadi program, sudah menjadi ekonomi internasional kan. Jadi juga pusat harus kita jelaskan itu juga. Jadi dinas wisata kabupaten dan sama di provinsi harus menjelaskan juga kepada Kementerian Pariwisata di Jakarta. Sebab ini tak lepas kaitannya baginya peranan daripada Angkatan Laut kan untuk mengaman pulau ini gitu. Nah, ini yang dilakukan. Terima kasih, Bu. Kemudian ini ketua kelompok nelayan desa Sukadamai yang mendemo supaya penambangan pasir itu harus angkat kaki dari sini. Ya sudah. Oke. Awak ketua pendemo ya? Pendemo awak ni luar biasa ini. Namanya Pak Heri, Pak. Awak dibayar tak ni? Enggak. Betul tak dibayar ya? Sebab demo dia dibayar sekarang ni. Enggak ya? Betul-betul dari hati nurani sendiri. Betul. Untuk mengamankan pulau kita ini, menyelamatkan daerah kita ini. Iya, Pak. Betul. Apa ke depan? Ini pulau dah bagus, merdeka lah. Merdeka ya, kita merdeka kan? Tapi walaupun masih ada lagi kan? Iya. Apa harapan itu? Ya, harapan kami yang pertama bahwa penambangan pasir ini janganlah ada itu diteruskan lagi ataupun kalau bisa semua yang ada penambangan pasir di stop lah, Pak. Stop ya? Iya. Dan satu lagi, tolong Pak, kami ini memang nelayan kecil lah Pak. Tolong juga nasib-nasib kami yang ada di desa Sukadamai ataupun di Jakarta diperhatikan lah Pak. Seperti ya? Selama ini kami pun belum pernah merasakan
namanya itu bantuan dari pemerintah, Pak. Tapi Bengkalis ini kan anggarannya besar ini. Salah satunya di Kabupaten di Riau ini, Bengkalis sampai 3 triliun duit. Kita pun tidak tahu lah, Pak, masalah itu dana itu. Kami memang dari Tapi kan Pak, bantuan desa ke 1 miliar 1 tahun tuh ya, Pak ya? Ada ya? Nah, itu sih kayaknya 1 miliar tuh dalam bentuk apa? Itu untuk desa berdana bermasa 1 miliar itu sudah ada pos-posnya, 60% untuk proyek infrastruktur, 8% pembinaan, 12% berapa persen saya lupa, itu untuk pemberdayaan. Nah, kita memang dari desa sesuai dengan kekuatan kemampuan desa, khususnya bukan hanya nelayan, kita perhatikan bahkan petani. Memang yang bisa kita otak-atik yang sifatnya untuk bantuan itu dana ADD yang dari kabupaten. Kabupaten ya. Ya, memang beberapa tahun yang lalu karena kita melihat warga kita memang belum tersentuh apa yang disampaikan. Memang dengan kebijakan kita melalui musyawarah bersama BPD, kita sahkan di PBDes dan kita kucurkan untuk bantuan jaring dari dana ADD. Itu untuk nelayan. Untuk nelayan. Nah, ini memang ada untuk usaha-usaha kecil menengah memang dianggarkan juga itu. Itu berapa bantuannya setiap nelayan tuh? Berbentuk apa bantuannya? Kalau kemarin kita langsung berbentuk jaring. Jaring. Langsung berbentuk jaring. Satu orang itu 5 keping. Istilah orang kampung. Jaring diberikan. Ya. Dengan apa kendaraan speedboat. Kalau itu kita tidak mampu, Pak. Anggaran kita tidak sampai ke sana. Itu siapa ngasih? Ini kan anggaran dari PAD desa melalui dana ADD. Oh, melalui ADD. ADD itu. Untuk jaring itu. Untuk jaring untuk masyarakat nelayan. Iya, Karena kita lihat memang masyarakat nelayan kami memang masyarakat nelayan tradisional. Gitu. Yang pompong pun itulah pompong yang ada yang kita saksikan bersama yang kecil-kecil. Tapi kan dari program kabupaten kan ada kan? Memang ada, memang itu harus dalam bentuk kelompok dan kita tuangkan di Musrenbang. Musrenbang ya. Tapi memang alhamdulillah beberapa tahun ini kita sudah menyampaikan dengan kelompok-kelompok nelayan agar kelompok ini ada legalitasnya. Dan alhamdulillah sudah ada badan hukumnya. Tinggal lagi mungkin tahun depan kita usulkan melalui Musrenbang kecamatan bisa diteruskan ke kabupaten. Karena sifatnya ini harus kelompok, Pak. Kelompoknya lah betul. Apa kelompok boleh bisa? Kelompok yang sudah ada legalitasnya. Kemudian kira-kira Pak, dari pengembangan yang selama ini efektivitasnya bagaimana? Bagus. Pengembangan dalam hal apa tuh, Pak? Ya untuk apa tadi bantuan pada nelayan? Alhamdulillah, kalau itu memang sangat dialu-alukan, Pak. Dah, itu peningkatan usaha mereka meningkat. Ya, kalau untuk peningkatan secara kualitas ekonominya, ya alhamdulillah dengan adanya bantuan itu, meskipun penghasilan yang semula mungkin dapat sekian persen, dapatlah ada peningkatan. Pokoknya bisa meningkat lah. Cuma kan ini ada kadaluarsanya sifatnya bantuan itu kan. Iya, karena yang kita bantu hanya jaring. Iya. Nah. Dan waktunya bisa sekian tahun sampai setahun, Pak. Sekian bulan. Ya. Jadi harus rutin. Harapan kita, Pak, kalau memang ada ke depan untuk nelayan ini bukan hanya alat tangkap, bukan hanya jaring tapi alat tangkap seperti boot dan lain sebagainya. Iya. Ya, gitu. Sebab, itu ya. Sebab ini kan nelayan tradisional yang ada di desa kita, Pak. Itu ya. Artinya dari segi pendapatan dengan adanya usaha mereka itu bisa meningkat lah. Alhamdulillah. Dengan bantuan segala tadi ya. Baik, Pak, tambah lagi Pak Kades ya. Kemudian mungkin terakhir nih ya. Tukang demo. Demo perlu lagi. Tak perlu ya? Dah banyak dah pendemo ya. Baik. Saya ada saran, Pak Tuan. Ini kan mereka didenda oleh KKP. Saya dengar lebih dari 10 miliar. Uang denda itu kita minta dijadikan barang, kasihkan sama nelayan. Betul. Apakah itu kapal, mesin speedboat, jaring, atau perahu buat pancung. Betul. Itu kembalikan kepada masyarakat. Wow, sudah denda ya? Ada. Denda berapa miliar? Di atas 10 miliar. 10 miliar. Itu akan dikembalikan kepada desa ini ya? Kita berharap sama Pak Gubernur, sama Bupati Bengkalis, itu dijolok buahnya. Dijolok. Ya, ada berjuang lah. Baik kabupaten maupun provinsi. Bersama dengan aliansi. Terima kasih Pak Syekh Amir, luar biasa keberhasilan Pak Syekh Amir membawa masyarakat menyadari agar menyelamatkan Pulau Beting Aceh ini. Luar biasa inti tuan-tuan dan puan sekalian. Sebetulnya Riau ini punya potensi pengembangan usaha tadi luar biasa. Pulau Rupat ini nampaklah cantik bukan main lagi dia. Oleh karena itu bagaimana kita menarik wisata-wisata dari luar negeri maupun dalam negeri untuk datang kemari, jangan ke tempat lain lagi. Sudahlah, tempat kita masih ada. Yang sekarang kita perlukan bagaimana pemerintah daerah memperhatikan fasilitas yang diperlukan dalam pengembangan wisata itu. Tidak cukup apa yang ada saja, harus serius. Ini harus serius untuk memprogramkan ini dan menindaklanjuti
terhadap apa yang menjadi program kita menuju daerah Riau Pariwisata yang maju ke depan. Terima kasih. Jangan lupa share, like, subscribe. Tok Wan Channel tetap berjaya dan berkembang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!